wabarakatuh. Saya Wulandari, NIM 190388201070, kelas L2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Jurnal yang pertama berjudul Teknologi Pedagogis Kontek Knowledge, singkatannya TPACK, Kerangka Pengetahuan Guru Abad 21. Nama jurnal ini Journal of Civics and Education Student, tahun 2019. Penulis Imam Fitri Rahmadi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Baik, masuk pada abstrak. Abstrak dalam jurnal ini sangat jelas menerangkan apa yang terkandung dalam jurnal ini. Bagian abstrak menjelaskan guru abad 21 harus memiliki pengetahuan sekaligus keterampilan dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi baik yang tradisional maupun modern untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan hasil pembelajaran. Pada pendahuluan, para guru abad 21 tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang materi yang diajarkan dan cara mengajarkannya. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terkini dalam bidang pendidikan menuntut guru untuk juga memiliki pengetahuan tentang teknologi dan penggunaannya. Tentang teknologi dalam belajar dan pembelajaran, guru abad 21 harus memiliki pengetahuan sekaligus keterampilan dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi, baik yang tradisional maupun modern, untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam pendahuluan ini, hampir semua disusun dengan sebaik mungkin sehingga pembaca mudah memahaminya. Masuk ke dalam tujuan. Dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas dan sistematis. Tujuannya untuk mengulas teori terbaru tentang pengetahuan guru, yaitu TPACK, sebuah perangkat pengetahuan guru yang sangat relevan untuk diaplikasikan pada abad 21. Berikut masuk ke metode. Metode dijelaskan dengan sistematik dan sangat jelas. Jurnal ini ditulis menggunakan metode kajian pustaka. Kepustakaan yang digunakan terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Nah, yang menariknya, pustaka yang digunakan merupakan pustaka terbaru terbitan 10 tahun terakhir. Masuk ke dalam hasil pembahasan. Sesuai dengan tujuan penulisan artikel, pembahasan dalam artikel ini meliputi apa itu TPACK, pengukuran TPACK, pembangunan TPACK. Ketiga topik tersebut dibahas secara deskriptif, kritis menggunakan referensi dan berbagai sumber terbaru. Referensi yang digunakan khususnya dari artikel, jurnal, didukung dengan referensi dari buku dan dokumen lain yang relevan dengan pembahasan. Berikut masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan disusun dengan sangat baik sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dari awal jurnal ini. TPACK merupakan salah satu jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Selain menjadi suatu jenis pengetahuan baru, TPACK telah menjadi kerangka kerja atau framework yang dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengukuran TPACK merupakan aktivitas penelitian tingkat penguasaan TPACK yang digunakan menggunakan TPACK framework. Pengembangan TPACK merupakan kelanjutan dari proses pengukuran yang dilakukan untuk meningkatkan penguasaan TPACK. TPACK dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk mendesain kurikulum pendidikan guru yang lebih sesuai dengan
Era dan tuntutan pembelajaran abad 21. Baik, masuk pada jurnal kedua yang berjudul Kemampuan TPACK Mahasiswa pada Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar Fisika. Pada tahun 2018 ditulis oleh Supriyadi Samsul Bahari dan Richard S. Waterendra, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Masamus, Indonesia. Masuk kepada abstrak. Dalam jurnal ini, abstrak ini sangat jelas menerangkan apa yang terkandung dalam jurnal ini. Bagian abstrak menjelaskan seorang guru dituntut untuk mampu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, ini diharapkan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang memudahkan peserta didik dalam proses transfer pengetahuan. Masuk pada pendahuluan. Secara umum, Teacher Center Learning atau TCL dianggap sebagai model pembelajaran yang paling mudah untuk digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran pada pola TCL memudahkan guru dalam hal pengaturan materi dan waktu, sehingga tagihan pembelajaran yang diinginkan silabus dapat tercapai. Guru dapat lebih mudah dalam membuat perhitungan tentang materi apa dan kapan harus dilaksanakan. Pada fisika, materi yang diajarkan banyak yang bersifat abstrak. Guru memerlukan lebih banyak waktu dalam menjelaskan materi yang ada. Jadi, dalam pendahuluan ini, hampir semua disusun dengan sebaik mungkin sehingga pembaca mudah memahaminya. Masuk ke dalam tujuan. Tujuan pada jurnal ini ditulis secara jelas dan sistematik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kemampuan teknologi pedagogik Content Knowledge atau TPACK pada mahasiswa calon guru fisika. Baik, masuk pada jurnal kedua yang berjudul Kemampuan TPACK Mahasiswa pada Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar Fisika. Pada tahun 2018 ditulis oleh Supriyadi Samsul Bahari dan Richard S. Waterendra, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Masamus, Indonesia. Masuk kepada abstrak. Dalam jurnal ini, abstrak ini sangat jelas menerangkan apa yang terkandung dalam jurnal ini. Bagian abstrak menjelaskan seorang guru dituntut untuk mampu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, ini diharapkan guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang memudahkan peserta didik dalam proses transfer pengetahuan. Masuk pada pendahuluan. Secara umum, Teacher Center Learning atau TCL dianggap sebagai model pembelajaran yang paling mudah untuk digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran pada pola TCL memudahkan guru dalam hal pengaturan materi dan waktu, sehingga tagihan pembelajaran yang diinginkan silabus dapat tercapai. Guru dapat lebih mudah dalam membuat perhitungan tentang materi apa dan kapan harus dilaksanakan. Pada fisika, materi yang diajarkan banyak yang bersifat abstrak. Guru memerlukan lebih banyak waktu dalam menjelaskan materi yang ada. Jadi, dalam pendahuluan ini, hampir semua disusun dengan sebaik mungkin sehingga pembaca mudah memahaminya. Masuk ke dalam tujuan. Tujuan pada jurnal ini ditulis secara jelas dan sistematik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kemampuan teknologi pedagogik Content Knowledge atau TPACK pada mahasiswa calon guru fisika. Masuk dalam metode penelitian.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana penelitian memberikan gambaran berupa deskripsi terhadap subjek yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa calon guru fisika tahun kedua pada jurusan pendidikan fisika. Universitas Masamus, subjek berjumlah 10 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian perangkat pembelajaran digunakan dalam penilaian RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Lembar penilaian pengajar berupa lembar pengamat selama kegiatan praktek mengajar, angket tentang pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, pada metode pembelajaran ini dijelaskan dengan sistematik dan juga sangat jelas. Masuk dalam hasil pembahasan. Hasil pembahasan yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan pada 3 instrumen penilaian. Pada tiap-tiap penilaian terdapat indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dari penilaian TPACK mahasiswa. Dengan melihat kemampuan TPACK mahasiswa, calon guru fisika, kita dapat mengetahui kesiapan mahasiswa dalam mengajar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Sawasdi. Kemampuan TPACK seorang guru dapat mempengaruhi bagaimana calon guru akan mengajar suatu materi fisika. Pada instrumen penilaian perencanaan pembelajaran atau RPP terdapat 8 aspek atau indikator penilaian. Masing-masing aspeknya adalah 1. Kejelasan tujuan pembelajaran, 2. Kesesuaian bahan ajar dan tujuan pembelajaran, 3. Pengorganisasian materi ajar, 4. Pemilihan sumber atau media metode dan strategi pembelajaran, 5. Langkah-langkah pembelajaran, 6. Ciri pendekatan saintifik, 7. Kesesuaian penilaian dan tujuan pembelajaran, 8. Kelengkapan instrumen penilaian. Serta diharapkan melalui aspek ini, maka kemampuan pedagogis mahasiswa calon guru akan tercermin. Penilaian terhadap instrumen perangkat pembelajaran RPP dianggap penting karena menjadi cerminan cara mengajar guru. Dan di sini terdapat tabel yang memperkuat hasil penelitian rencana pelaksanakan pembelajaran RPP yang dilakukan seorang mahasiswa. Penilaian praktik belajar terdiri dari 27 aspek penilaian. 27 aspek penilaian ini terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembuka, inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Setiap kegiatan menggambarkan apa yang dikerjakan calon guru selama proses praktek mengajar. Masuk pada kesimpulan. Dari data yang diperoleh didapatkan gambaran umum tentang kemampuan TPACK mahasiswa calon guru, serta garis besar terdapat 8 mahasiswa calon guru berada pada kategori sedang, serta 2 mahasiswa berada pada kategori kurang. Mahasiswa berada pada kategori yang kurang. Meskipun tidak ada mahasiswa calon guru yang berada pada kategori baik, namun hasil yang didapat menunjukkan hasil positif. Seluruh mahasiswa calon guru sepakat bahwa melalui mata kuliah strategi belajar mengajar fisika, kemampuan TPACK mahasiswa meningkat. Peningkatan kemampuan TPACK yang paling signifikan adalah pada kemampuan pedagogik dan pengetahuan. Dalam 2 kemampuan ini, mahasiswa sudah mulai mampu memilih model pembelajaran sesuai materi atau tema yang akan diajarkan. Sedangkan pada kemampuan teknologi, terlihat hasil penelitian yang rendah. Hal ini terkait faktor kebiasaan serta kurangnya penggunaan aplikasi pendukung pada materi fisika yang dipahami mahasiswa calon guru. Berikutnya masuk pada interview jurnal internasional yang pertama.
yang judulnya Pengembangan Perangkat Pembelajaran Menggunakan Pendekatan TPACK untuk Meningkatkan Literasi Sains, yang ditulis oleh Lutfia Ulfa Irmita dan Sri Atun, Pendidikan Kimia Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Masuk pada abstrak. Kurikulum 2013 mendefinisikan standar kompetensi lulusan atau SKL, yaitu sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar proses pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum 2013 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini, kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berupa produk, proses, dan sikap. Kimia sebagai produk berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori, sedangkan kimia sebagai proses berupa kerja ilmiah dan kimia sebagai sikap. Pembelajaran kimia seharusnya tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan kognitif siswa, melainkan juga dapat mengembangkan literasi sains sehingga siswa dapat menggunakan kemampuan sainsnya dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, berdasarkan hasil wawancara 2 orang guru kimia, sebagian besar proses pembelajaran hanya menekankan pada kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal ujian nasional. Pembelajaran kimia kurang melatihkan siswa untuk dapat menggunakan kemampuan sainsnya dalam kehidupan sehari-hari. Didasari oleh rendahnya literasi sains siswa. Hal ini tentu juga belum sejalan dengan amanat kurikulum 2013. Oleh karena itu, perlu dikembangkan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan literasi sains siswa. Peningkatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP dan LKS. Pembelajaran disusun berdasarkan KD dan KI pada kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan TPACK dan model discovery learning. Diharapkan dapat meningkatkan literasi sains siswa. Nah, jadi pada pendahuluan ini hampir semua disusun dengan sebaik mungkin sehingga pembaca mudah memahaminya. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu define, pendefinisian, desain, perancangan, dan develop, pengembangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket uji kelayakan yang diberikan kepada kedua orang dosen, validator, dan 2 orang guru kimia SMA, dan berisi saran mengenai perangkat pembelajaran. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Tahap define merupakan tahap awal penelitian. Pada tahap ini dilakukan studi awal, yaitu wawancara terhadap guru kimia SMA. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pembelajaran kimia masih menekankan pada penyelesaian soal kognitif sehingga literasi sains siswa kurang berkembang. Literasi sains dibedakan dalam 4 dimensi, yaitu konten pengetahuan sains, proses kompetensi sains, konteks aplikasi sains, dan sikap sains. Tahap perancangan yaitu RPP dan LKS. Pembelajaran disusun berdasarkan KD dan KI kurikulum 2013 dengan pendekatan TPACK dan model discovery learning. Dalam penelitian ini, RPP dan LKS pembelajaran dikembangkan untuk meningkatkan literasi sains yang mencakup ketiga aspek, yaitu aspek konteks sains, konten sains, dan proses sains. Aspek konteks sains yaitu konteks dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat pembelajaran
yang menggunakan pendekatan TPACK dan model Discovery Learning ini melatih siswa untuk mengamati fenomena, animasi, atau video tentang laju reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menganalisis konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, merancang dan melakukan percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta menerapkan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut masuk ke dalam kesimpulan. Perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan TPACK dengan model Discovery Learning untuk meningkatkan literasi sains materi laju reaksi memiliki kelayakan yang baik. Selain itu, uji kelayakan dengan menggunakan ICANS-V menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran dikatakan memiliki validitas yang tinggi. Jadi, kesimpulan ini ditulis dengan tujuan yang telah dijelaskan dari awal hingga akhir pada jurnal tersebut. Berikutnya masuk pada interview jurnal internasional yang kedua, yang judulnya Kesiapan Teknologi Self-Pedagogics and Content Knowledge atau TPACK. Calon guru bidang teknik di Universitas Negeri Malang. Nama jurnal ini Teknik Mesin dan Pembelajaran pada tahun 2018. Ditulis oleh Ulum Volkon Arbianto, Widianti, dan Didik Nurhadi, program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Masuk pada abstrak. Abstrak ini menjelaskan tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut merupakan suatu penghargaan agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain di kancah internasional, khususnya di era Revolusi Industri keempat atau Republik Indonesia 4 dan era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA saat ini. Sudah saatnya pendidikan di Indonesia berbenah agar bangsa bersaing dengan bangsa lain. Pembenahan yang mendasar dalam pendidikan adalah terkait kualitas dan kompetensi guru maupun calon guru Indonesia. Calon guru harus mencermati bagaimana kualitasnya untuk menjadi guru, bagaimana menyadari posisi mereka dalam era revolusi industri saat ini. Pendahuluan. Pada pendahuluan, perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi informasi lebih menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masih sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan angket, wawancara, observasi. Deskriptif kuantitatif merupakan jenis pendekatan pada suatu penelitian mendeskripsikan tentang populasi atau sampel yang diteliti secara objektif dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsirkan terhadap angka tersebut, sampai pada penampilan hasilnya. Penelitian deskriptif biasanya menggunakan satu variabel saja, sehingga cenderung tidak dimaksudkan untuk mengungkap hubungan antar variabel atau mengkaji hipotesis. Masuk pada hasil penelitian. Teknologi knowledge adalah pengetahuan tentang teknologi dan memiliki pengetahuan yang berguna untuk menggunakan dan mempelajari teknologi yang tersedia. Berikut di sini terdapat tabel frekuensi kesiapan teknologi knowledge yang
yang diteliti oleh seorang mahasiswa. Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa tingkat kesiapan TK calon guru bidang teknik diperoleh skor terendah minimum 6, skor maksimal 24, rata-rata 15,79, nilai tengah 16,50, nilai yang sering muncul 17, dan standar deviasi SD 3,806. Sementara hasil analisis kesiapan teknologi Knowledge calon guru bidang teknik di Universitas Malang menunjukkan persentase tertinggi yaitu pada kategori baik 42%. Dengan mempertimbangkan nilai min 15,66, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesiapan teknologi Knowledge calon guru termasuk dalam kategori baik. Masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya disusun dengan sangat baik sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dari awal jurnal ini. Melihat pentingnya peranan guru di era revolusi industri keempat dan era masyarakat ekonomi ASEAN, ini sudah seharusnya guru di Indonesia mampu memberikan kontribusi positif dalam hal pembangunan manusia Indonesia. Kontribusi tersebut dapat berupa upaya memperbaiki proses pembelajaran di kelas secara berkelanjutan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bisa jadi alternatif untuk perbaikan tersebut. Untuk mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengajar, diperlukan kerangka teknologi pedagogik content knowledge atau TPACK oleh seorang guru. Oleh karena itu, seharusnya guru di Indonesia memiliki kemampuan tersebut agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional sehingga bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lainnya di era Republik Indonesia 4.0 dan era MEA saat ini.